Arya Sinulinga bantah sentimen ke Shin Tae-yong, "Saya pendukung utamanya." Isu keretakan hubungan antara PSSI dan Shin Tae-yong kembali menyeruak di publik. Namun tudingan itu langsung dibantah keras oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sosok yang selama ini dikenal berada di garis depan dalam berbagai urusan teknis Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa dirinya justru menjadi pendukung utama Shin Tae-yong selama 4 tahun menangani skuad Garuda. Arya merasa tudingan miring tersebut tidak berdasar dan jauh dari realita yang ia jalani selama bekerja bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah sekalipun menghambat kinerja Shin Tae-yong, bahkan sebaliknya, ia mengurus berbagai keperluan yang paling krusial untuk mendukung program sang pelatih. "Saya ini pendukung utama STY, saya yang berjuang total untuk STY. Silahkan tanya STY apakah saya pernah menghambat dia selama jadi pelatih? Tidak pernah," tegas Arya. Salah satu contoh paling besar adalah saat Shin Tae-yong meminta pesawat charter untuk perjalanan Timnas Indonesia dari Bahrain menuju Chengdu, Cina, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal mepet, perjalanan komersial akan menghabiskan waktu hingga 30 jam, sebuah resiko yang bisa membuat kondisi pemain melemah. Shin Tae-yong meminta solusi, dan Arya langsung bergerak. Shin Tae-yong minta pesawat charter dan dikabulkan, "Saya yang urus semua. Kita bahkan sampai lebih dulu ke Chengdu daripada Timnas Cina," ujar Arya. Tak berhenti di situ, Arya juga menjadi tokoh yang mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan yang sangat diharapkan Shin Tae-yong. Mulai dari Shen Patinama yang sempat tertahan berbulan-bulan, hingga Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang prosesnya berjalan lambat di awal-awal. Arya menyebut bahwa semua itu ia kerjakan untuk mendukung kebutuhan pelatih. "Semua pemain naturalisasi yang dibutuhkan STY, saya yang urus. Satu persatu saya selesaikan. Itu PR ketika pertama kali kami bekerja di PSSI," tegasnya. Melihat fakta tersebut, Arya merasa tudingan dirinya sentimen kepada STY tidak hanya tidak benar tetapi juga tak adil. "Terus saya dibilang sentimen sama STY. Haduh, saya adalah pendukung utama Shin Tae-yong untuk sukses." Pernyataan Arya ini sekaligus meredam isu liar yang berkembang sejak kursi pelatih Timnas Indonesia menjadi sorotan. Di tengah proses PSSI mencari pelatih baru, kubu federasi ingin memastikan bahwa hubungan internal tetap solid dan tidak terganggu oleh spekulasi publik. Heimir Hallgrimsson bertahan di Timnas Irlandia, resmi gugur dari kandidat pelatih Timnas Indonesia. Skenario paling liar yang sempat memenuhi ruang diskusi pecinta sepak bola tanah air akhirnya kandas begitu saja. Heimir Hallgrimsson, pelatih yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat nahkoda baru Timnas Indonesia, kini dipastikan tidak akan meninggalkan Irlandia. Harapan PSSI untuk mendatangkan arsitek asal Islandia itu resmi tertutup setelah sang pelatih menjalani salah satu bulan terbaik dalam kariernya. November yang awalnya penuh tekanan berubah menjadi panggung pembuktian. Hallgrimsson datang ke jeda internasional dengan kursi panas, dihujat media, diragukan publik, dan ditekan untuk mundur usai rangkaian hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Irlandia berada di posisi ketiga grup F di bawah dua kekuatan besar, Portugal dan Hungaria. Kans lolos ke play-off nyaris mustahil. Namun dalam dua laga penentu, Hallgrimsson menjawab semuanya dengan kemenangan monumental. Irlandia menumbangkan Portugal 2-0 dalam laga dramatis yang juga diwarnai kartu merah Cristiano Ronaldo. Lalu mereka melakukan comeback luar biasa 3-2 atas Hungaria melalui gol detik akhir. Dua kemenangan yang mengubah status Hallgrimsson dari menit terakhir menjadi penyelamat bangsa. Hasil itu memulihkan kepercayaan publik, memaksa para pengkritik diam, dan menjadi tiket bagi Irlandia menuju play-off Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Media Irlandia pun kini menyebut masa depan Hallgrimsson sudah jelas, bertahan dan diperpanjang kontraknya. Kontrak Hallgrimsson yang semestinya habis pada Maret akan diperpanjang demi membangun stabilitas, tulis Irish Examiner. Hallgrimsson sendiri menegaskan komitmennya. Ia bahkan mengaku sejak awal berniat bertahan setidaknya sampai Piala Dunia. Hanya saja saat itu ia enggan membicarakan perpanjangan karena situasinya sedang dikritik keras. Kini angin berbalik. Gajinya sebesar 650.000 pounds per tahun kabarnya akan dinaikkan. Jika Irlandia lolos ke Piala Dunia 2026, staf kepelatihannya akan mendapat bonus minimal 1 juta pounds. Dengan semua perkembangan itu, nama Hallgrimsson otomatis gugur dari bursa pelatih Timnas Indonesia. Sementara itu, PSSI dilaporkan telah mempersempit daftar calon pelatih dari 10 nama menjadi 5 kandidat.
Federasi kini harus mengalihkan fokus ke sosok lain yang lebih realistis karena mimpi mendatangkan Hal Grimson telah sirna dalam hitungan hari. Pekerjaan rumah bagi Exco dan BTN semakin serius, mencari pelatih yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga benar-benar berkomitmen membangun timnas Indonesia dalam jangka panjang. Garuda masih menunggu pemimpin barunya, tetapi satu nama kini resmi dicoret. Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dipastikan bela timnas U22 di SEA Games 2025 di Thailand. Kabar gembira menyelimuti persiapan timnas Indonesia U22 jelang pentas SEA Games 2025 di Thailand. Dua pemain diaspora berbakat, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, akhirnya dipastikan akan memperkuat Garuda Muda dalam misi meraih prestasi di ajang multi-event terbesar Asia Tenggara tersebut. Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, dalam pernyataan resmi yang menjadi angin segar bagi publik sepak bola Indonesia. Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan Marcelino di timnas U22. Gelandang kreatif yang kini membela klub AS Trenčín di Slovakia itu 2 kali absen dari pemanggilan sebelumnya pada edisi Oktober dan November 2025 karena pemulihan cedera serta adaptasi klub baru. Kini semua usaha itu terbayar begitu izin klub didapat, membuat Marcelino dipastikan langsung bergabung di Thailand akhir November nanti. Untuk Marcelino Ferdinand, insya Allah sudah ada hal positif. Kami sudah menjadwalkan dia berangkat dari Slovakia ke Thailand pada akhir November 2025, ujar Sumarji. Kehadiran Marcelino jelas tak bisa dianggap remeh. Pemain muda asal Surabaya ini dikenal sebagai motor serangan dengan visi bermain tajam dan kemampuan mencipta peluang yang menjadi amunisi penting bagi skuad Aswan Indra Syafri. Apalagi dalam 3 laga uji coba terakhir yang berakhir tanpa kemenangan, Garuda Muda hanya mampu mencetak 2 gol. Tak hanya Marcelino, kabar baik juga datang dari sektor gelandang bertahan. Ivar Jenner yang mengikuti pemusatan latihan di Jakarta, kini telah resmi mendapatkan lampu hijau dari klubnya FC Utrecht untuk membela Indonesia di SEA Games 2025. Meski sebelumnya sempat menyerahkan keputusan kepada PSSI, usaha lobi federasi akhirnya membuahkan hasil. Dengan 2 pemain diaspora ini bergabung, harapan publik akan meningkatnya kualitas permainan timnas U22 semakin besar. Meski pelatih Indra Syafri belum mengumumkan daftar final 23 pemain, Sumarji memastikan nama Marcelino dan Ivar Jenner sudah masuk dalam daftar. Kami akan ke Thailand pada 27 November dan bertemu Marcelino di sana. Keduanya dalam kondisi bagus dan siap membela tim. Kombinasi pemain lokal dan diaspora diharapkan mampu menjadi kekuatan baru yang meruntuhkan dominasi Vietnam dan Thailand yang selalu menjadi batu sandungan dalam turnamen regional. Meski performa Garuda Muda dalam laga uji coba terakhir belum solid dan memunculkan keraguan publik, kehadiran Marcelino dan Ivar Jenner membawa aura positif. 2 nama ini bukan hanya pemain berbakat, tapi juga simbol dari generasi baru sepak bola Indonesia. Mental baja, disiplin Eropa, dan punya rasa nasionalisme yang kuat. Kekompakan dan adaptasi mereka bersama pemain lain memang masih harus dipoles. Namun dengan waktu yang semakin mendekat ke Thailand, sinyal optimisme mulai memuncak. Garuda Muda siap terbang ke negeri Gajah Putih bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai penantang.